saya Teresia Olivia Simanjuntak dengan NIM 12S25029 dan teman saya. Saya Andre Bonaran Stungkir dengan NIM 12S25026. Di sini kami akan menjelaskan praktek T05 yaitu freebase. Nah, pada kali ini studi kasusnya adalah juragan buku, aplikasi penjualan buku besutan Ucok dan Buten kian diminati pengguna sebagai alternatif media pembelian buku. Menyambut akhir tahun, dimulai dari bulan November yang akan datang, direncanakan untuk diselenggarakannya event bertajuk End Year Giveaway. Nah, salah satu program yang akan dilaksanakan pada event tersebut adalah freebase, yang akan menggratiskan pembelian terhadap buku yang paling murah pada transaksi minimum US dollar 100 US dollar. Nah, selain itu, transaksi juga harus melibatkan paling sedikit 2 buku. Sebagai contoh, pada sebuah transaksi yang melibatkan 4 buah buku, masing-masing senilai 24,99, 31,99, 58,15, dan 27,55. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 142,68 US dollar. Nah, sehingga memenuhi syarat yang untuk digratiskan pada item yang nilainya paling murah. Pada contoh ini, item pertama adalah yang paling murah dan nilai transaksi menjadi 143,68 dikurang 24,99 yaitu 117,69. Untuk mengimplementasikan program freebase, Ucok selanjutnya merancang skematik input-output sebagai berikut. Yang pertama, aplikasi membaca masukan harga dari buku secara terus-menerus hingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan memasukkan nilai 0. Yang kedua, aplikasi selanjutnya menghitung nilai total transaksi untuk transaksi yang melibatkan paling sedikit 2 buah buku dengan nilai minimum 100,00 US dollar. Digratiskan untuk item yang paling murah. Yang ketiga itu, aplikasi menampilkan nilai transaksi dalam satu baris keluaran dalam 2 digit presisi yang digunakan fungsi toFix. Notnya yaitu semua skema pengujian akan memasukkan telah dirancang untuk memberi paling sedikit 2 buah masukan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Pada contoh soal pertama, user menginput 4 buah harga buku, yaitu 24,99, 31,99, 58,15, dan 27,15, lalu diakhiri dengan 0. Nah, output yang keluar itu sesuai dengan yang diminta di studi kasus, yaitu 117,69, di mana kalau misalnya kita lihat, kalau kita jumlahkan jumlah harga berikut lalu dikurangkan dengan harga yang paling murah yaitu 24,99, maka hasilnya adalah 117,69. Lalu pada contoh soal kedua, user menginput 3 jenis harga yaitu 44,99, 11,99, dan 48,15, lalu diakhiri dengan 0. Sama seperti contoh soal pertama, output yang dikeluarkan itu didapat dari total dari harga lalu dikurangkan dengan harga paling murah, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke program yang kami buat. Dalam untuk menyelesaikan studi kasus yang tadi kami paparkan, kami akan menjelaskan bagaimana program kami yang kami buat. Nah, di sini kami akan menjelaskannya. Yang pertama-tama, untuk menyelesaikan studi case tadi, kami mendeklar beberapa variabel. Yang pertama itu kami mendeklar price atau harga dan cheapest atau harga yang termurah dengan tipe data real. Yang kedua, kami mendeklar lagi total dan total 1 yang pastinya dengan tipe data real. Yang selanjutnya kami assign cheapest atau harga termurah sama dengan 999,99, di mana ini menjadi perbandingan dengan apa yang user input harganya nanti untuk perbandingannya. Yang selanjutnya kami juga assign totalnya sama dengan 0. Selanjutnya user akan diminta untuk menginput price supaya program dapat dilakukan. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian loopingnya. Setelah user menginput harga
harga tersebut akan diperiksa apakah harga tersebut sama dengan 0 atau tidak. Jika harga tersebut tidak sama dengan 0, maka diagram alirnya akan menuju true, di mana akan dicek lagi apakah harga yang diinput oleh user itu lebih kecil dari cheapest atau variabel yang di assign berikut, yaitu 99,9. Jika benar, di sana lagi cheapest sama dengan price, lalu total sama dengan total ditambah cheapest. Jika salah, jika harga yang diinput user itu lebih besar daripada cheapest, maka price sama dengan price. Jadi harganya itu tetap. Lalu totalnya itu sama dengan total tambah price. Lalu selanjutnya diinput lagi. Jika harga yang diinput oleh user itu tidak sama dengan 0, maka dia akan lanjut terus sampai user menginput 0. Setelah user menginput harganya itu 0, maka diagram alir akan menuju ke bawah, yaitu di bagian branching akan diperiksa lagi jika variabel total itu apakah lebih besar atau sama dengan 100. Jika variabel totalnya itu lebih besar atau sama dengan 100, maka seperti pada studi kasus, maka total akhirnya itu akan dikurangi dengan harga paling murah, atau harga paling murah itu digratiskan. Jika salah, maka harga total akhirnya itu tetap dengan harga total yang tadi di bagian looping tadi. Nah, sebagai outputnya kami membuat seperti yang diminta di studi kasus, itu menggunakan fungsi toFix, yang dimana berguna untuk menampilkan output 2 angka di belakang koma. Jika kita run, kita buat sesuai dengan contoh pertama, yaitu harga pertama itu 24,99, harga kedua itu 31,99, harga ketiga itu 58,15, harga keempat itu 27,55, lalu diakhiri dengan 0. Sesuai dengan studi kasusnya, outputnya itu sama, yaitu 117,69. Lalu jika kita buat lagi contoh yang kedua, yaitu 44,99, yaitu harga kedua itu 11,99, lalu harga ketiga itu 48,15, lalu diakhiri dengan 0. Serupa menjadi harganya itu harganya 3,14. Nah, setelah kami dapat menjalankan program kami dan outputnya sesuai dengan apa yang diminta di studi case, kami membuat mengetesnya pada fitur atau grading test yang ada pada GitHub. Nah, jadi setelah kami mengetesnya, kami mendapat centang hijau, yang berarti program yang telah kami buat sudah sesuai dengan apa yang diminta di studi kasus. Pada auto grading reporternya juga sudah ada nilai, yaitu skor kami sudah ada pada skor maksimum, yaitu 100, yang berarti setiap apa yang dites kami telah membuatnya dengan benar. Terima kasih.